Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Horas. Apa kabar saudara dimanapun Anda berada? Kiranya kita semua ada dalam keadaan sukacita, berlimpah rezeki, dan diberi umur yang panjang oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan marilah kita tempuh hidup itu dengan banyak senyum dan tertawa, karena channel ini saya bangun memang bertujuan untuk mengajak Anda semua dan saya, marilah kita banyak tersenyum dalam hidup ini. Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sekian lama saya tidak mengupload video tentang kebangsaan atau sedikit yang berbau-bau politik karena sibuk dengan urusan COVID atau Corona, maka selama beberapa bulan ini video saya yang saya upload di YouTube memang terbanyak bercerita tentang COVID-19. Tapi setelah diadakan new normal dan kelihatannya kehidupan sudah sedikit pulih kembali, maka pada kesempatan ini saya ingin mengupload video atau ingin urun rembuk atau bercerita sedikit tentang rame-ramenya orang sekarang berbicara tentang kemungkinan bangkit atau munculnya kembali PKI atau Partai Komunis Indonesia muncul kembali di negara kita ini. Mungkinkah itu? Menurut saya, Partai Komunis Indonesia atau PKI yang telah dilarang lewat Kepres nomor 1/3 tahun 1966, di mana waktu itu Presiden Soeharto telah membubarkan partai ini karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, itu lewat G30S PKI yang kita kenal itu. Dan sebelum-sebelumnya pun mereka memberontak memang seperti peristiwa di Madiun dan sebagainya. Oleh karena itu menurut saya, jika PKI sebagai partai ingin muncul kembali tentu tidak mungkin karena sudah dilarang. Berarti jika ada orang-orang yang ingin memunculkan kembali PKI di Indonesia, tentu akan berurusan dengan hukum. Begitulah kira-kira logika sederhana orang-orang awam atau orang-orang pinggiran berpikiran, termasuk kami-kami yang di pinggiran kota ini. Nah, bagaimana jika ajaran atau paham komunisme yang dikhawatirkan muncul kembali? Loh, sebagai paham atau ajaran, saya kira ajaran komunis itu dari dahulu sampai sekarang ada terus di berbagai negara, di semua negara. Karena itu kan paham yang tidak kasat mata atau ajaran. Dia bukan benda hidup atau benda yang bisa diraba atau dipegang. Dia adalah sifatnya paham. Jadi ya paham komunis banyak di Indonesia, paham liberalis banyak di Indonesia, paham yang radikalis juga banyak di Indonesia dan sebagainya dan sebagainya. Itu ya tidak bisa dilarang. Ya, namanya juga paham dalam hati seseorang kan. Tapi jika dia beraksi mengadakan kegiatan yang kasat mata dan melanggar, ya saya kira urusan hukum akan dia hadapi. Begitulah kira-kira. Jadi menurut saya, jika banyak orang mengkhawatirkan PKI akan muncul kembali sebagai partai di Indonesia, menurut saya adalah kekhawatiran yang berlebihan atau fobia. Nah,
untuk sekedar mengingatkan kita atau sebagai pencerahan buat kita. Apa sih pengertian komunis itu? Jadi komunis itu sesuai definisinya adalah sebagai berikut. Ialah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang dan negara. Jadi saudara, dari definisi di atas, sebenarnya tidak ada hubungannya komunisme dengan ateisme. Yang sering dianggap orang bahwa setiap orang yang berpaham komunisme otomatis dia adalah ateisme. Itu dua hal yang berbeda. Tetapi masyarakat awam di Indonesia masih saja terjebak dengan istilah komunisme dengan ateisme. Sekarang apa definisi ateisme? Ateisme adalah sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan dewa-dewi atau penolakan terhadap teisme. Jadi sangat berbeda pengertian komunisme dan ateisme. Nah, menurut pengalaman saya, inilah yang sulit dibedakan oleh sekelompok orang. Jika PKI dianggapnya sama dengan ateisme, padahal itu dua hal yang berbeda. Seperti saya bilang tadi, paham atau ajaran atau ideologi adalah benda yang tidak nampak oleh kasat mata. Jadi bagaimana kita bisa melarang sesuatu yang tidak kasat mata atau aliran yang itu hanya bisa dipercayai lewat keyakinan atau dalam hati. Sama saja orang yang menganut agama tertentu atau agama apapun, tetapi dia melanggar atau tidak menjalankan perintah agamanya, nah, tentu itu tidak bisa kita larang. Soal dosa ya tanggung sendiri. Nah, kecuali dia membuat kejahatan yang berhubungan dengan pidana atau melanggar hukum atau peraturan perundangan, tentu ada perangkat yang mengaturnya untuk dia diterapkan menghukum dia. Bisa pasal-pasal berapa? Nah, itu kejahatan. Tetapi kalau paham atau ideologi, saya kira kita tidak bisa melarang apapun di Indonesia ini. Jadi saudara, kesimpulan saya, kita tidak usah terlalu takut akan munculnya kembali PKI sebab dia sudah dilarang. Demikian juga organisasi atau perkumpulan-perkumpulan lain yang sudah dilarang karena dianggap bertentangan dengan Pancasila atau Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Indonesia. Kita tidak usah khawatir muncul kembali. Sebab apabila mereka ingin mendirikan kembali, tentu akan berhadapan dengan hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Demikian sederhananya pemahaman kita sebetulnya. Jadi kita tidak usah kontok-kontokan, nggak usah saling tuduh-menuduh, bakal muncul A, B, C, D, dan lain-lain. Saya kira itu tidak kondusif terhadap negara kita saat ini. Sama saja, katakanlah misalnya organisasi HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia kan sudah dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan Pancasila. Tetapi apakah lantas orang-orang HTI atau pengikut HTI bubar? Saya kira tidak. Mereka masih eksis sampai sekarang dan masih mengadakan kegiatan-kegiatan. Tetapi jika ingin mendirikan kembali organisasi secara resmi, tentu akan berhadapan dengan hukum, termasuk PKI tadi. Dan apapun yang sudah dilarang di negeri ini, menurut saya tidak bakal muncul kembali, kecuali ya pemerintah mencabut larangan itu dan memperbolehkannya kembali, yaitu monggo, terserah pemerintah. Tapi saya kira ya pemerintah kan tidak mungkin karena rakyat seluruh Indonesia sudah menolak. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan dengan rame-ramenya tentang pembicaraan seputar PKI yang dikhawatirkan muncul kembali. Menurut saya itu suatu hal yang tidak mungkin. Demikian, lebih kurang mohon maaf, dan jika dirasa video ini bermanfaat,
silakan tombol subscribe, like and share dan komen video ini sebanyak mungkin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, matur nuwun, horas.